peran. Jadi dulu kalau BPBD-nya atau BPBD main untuk dan ini dalam rangka seperti apa bencana. Memang nggak pernah pulang dari situasi COVID ini. ada rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 53 itu maksudnya menurut Kemenkumham, Deputi Penanganan Darurat BNPB Adalah mengenai potensi bencana musim kemarau panjang dan bahkan panjangnya ada yang bilang Godzilla El Nino lah istilahnya, entah itu istilah konkret atau buatan ya. Pertama katanya super El Nino, lalu tiba-tiba direvisi lagi Godzilla El Nino atau buatan buatan di media sosial. bahwa masyarakat yang termungkin itu adalah model presiden dan tetapi apakah kepala presiden itu saldo ataupun saldo yang sekarang ini informasi awal baru masuk saja besar 35% dari Pada Ibu Gubernur kami laporkan bencana di 2025 Ibu ini meningkat tajam. Semula dari sejak tahun 2020 sampai 2024 angkanya tidak sampai 3.500 kali bencana, tetapi di 2025 ini hampir 5.000, sudah 4.727 bencana. Ditutup dengan bencana yang sangat besar di 3 provinsi di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Terima kasih Bu Gubernur, sejak awal bencana juga sudah hadir di daerah bencana. Mohon maaf tidak bisa bertemu di lapangan karena saking luasnya waktu itu. Kami sampai hari ini detik terakhir anggota kami masih tergelar di sana Bu. Jadi memang harus didampingi terus. Jadi BNPB pindah kantornya ke Sumatera selama 3 bulan ini. Kemudian untuk tahun 2026 sendiri, ini baru Maret 2026 sudah 618 kali bencana. Jadi betul seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur tadi, sebetulnya ini hidrometeorologinya hidrometeorologi basah. Jadi masih tanah longsor, banjir bandang, dan cuaca ekstrim. Di mana-mana masih terjadi. Tadi kami baru melihat juga di Rejoso sudah surut, tetapi Selasa kemarin naik lagi karena curah hujan juga masih cukup tinggi. Kami laporkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan ini sekarang masih berlangsung. Jawa Barat dan DKI ini masih kita jaga terus. Jawa Tengah, kemudian Tapanuli Tengah, dan Bali. Nah, memang Jawa Timur tidak karena beberapa waktu, terima kasih Bu Gubernur. Jadi kalau Jawa Timur biasanya kita sama-sama. Saya selalu telepon Pak Gatot, Pak ini Jawa Timur terancam banjir. Ayo kita OMC sama-sama. Dari BNPB 1 pesawat, dari Jawa Timur 1 pesawat. Dan ini yang selalu kami sampaikan, karena tidak semua provinsi mau seperti ini Bu. Bali ini sama sekali nggak mau, sehingga kemarin banjir 3 hari ya, sampai Denpasar itu turis-turis pada mengungsi. Jawa Tengah agak berat juga, paling sekali-kali Jawa Tengah, nggak apa-apa Pak Gubernurnya kalau dengar ini nggak apa-apa, karena memang sering sekali tidak
Nah, yang memang tidak susah koordinasi memang Jawa Timur dengan DKI. Tepuk tangan dulu ini. Sehingga Pak Kepala BMKG Juanda nggak usah khawatir ya, karena memang kami dengan BMKG juga selalu berkoordinasi terus untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kemudian untuk situasi kemarau, tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua BMKG Jawa Timur ini sangat membesarkan hati. Mudah-mudahan untuk Provinsi Jawa Timur ini kemaraunya seperti yang disampaikan tadi Agustus puncaknya begitu. Karena sekarang kami sedang fokus di samping bencana Sumatera, ini di Riau dengan Kepulauan Riau ini sudah terjadi kebakaran. Bahkan di Riau ini sudah 3.000 hektar yang terbakar. Kepulauan Riau yang 5 tahun terakhir Kepulauan Riau ini tidak pernah terjadi kebakaran, ini sudah kebakar hampir 300 hektar. Nah, artinya mungkin prediksi-prediksi tadi yang disampaikan oleh BMKG itu sudah mulai ini, sudah mulai. Meskipun kalau siklusnya yang kami catat kebakaran hutan lahan yang besar itu baru tahun depan 2027. Karena siklusnya 2015, pasti Ibu Gubernur juga ingat, kemudian kejadian lagi 2019, itu sampai Pak Presiden kemana-mana itu semua daerah-daerah provinsi prioritas Sumatera dan Kalimantan terbakar. 2023 Alhamdulillah tidak terlalu besar, tapi di Jawa Timur ini gunung-gunung kebakar, Gunung Arjuna, Gunung Bromo, tempat pengolah TPA, tempat pembuangan akhir, Mojokerto, tapi bukan hanya Jawa Timur, seluruh wilayah NKRI TPA-nya hampir 18 terbakar. Yang besar adalah di Bali. Jadi sebetulnya yang harus dicermati kalau menurut hitungan saya 2027. Tapi kalau sekarang 2026 sudah meningkat, ya mudah-mudahan ini sebagai gladi lah, sehingga menghadapi 2027 kita sudah siap dan apa yang kita capai di 2023 ini bisa kita pelihara dan tingkatkan. Lanjut. Nah, kemudian untuk Jawa Timur sendiri dari 680 ini sudah banyak. Mungkin di 2025, terima kasih, kami tidak disibukkan dengan bencana hidrometeorologi di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera. Jawa Tengah berulang kali ada longsor di Banjarnegara, korbannya puluhan. Kemudian longsor lagi di Cilacap, korbannya juga puluhan. Kemudian Semarang sempat lumpuh 10 hari. Jalan dari mulai Kudus, Demak, kota Semarang itu antrinya sampai 20 kilo Semarang. Kemudian ada lagi tanah bergerak di Tegal, di Brebes. Ini Tegal ini satu kampung Ibu yang terpaksa harus meninggalkan kampungnya, sekitar 800 kepala keluarga. Sekarang masih proses pembangunan hunian sementara. Jawa Timur di 2025 alhamdulillah tidak banyak yang harus didampingi, ditangani, karena Ibu Gubernur dan Pak Gatotnya juga luar biasa. Pak Gatot minta diomongin Bu, soalnya tadi katanya pesan sama Ibu bahwa Kalaksa BPBD provinsinya bagus. Udah saya sampaikan ya. Nah, di 2026 ini prediksinya memang sedikit meningkat. Tadi kami sebelum ketemu Ibu juga sudah mengumpulkan keterangan. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur daerah Trenggalek ini sudah mulai panas, Tulung Agung, betul. Kami monitor di Tuban ini juga sudah terjadi kekurangan air. Jadi sudah banyak juga tangki-tangki dan sumur-sumur yang harus dibangun. Mungkin nanti di belakang kami ingin menawarkan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Lanjut. Nah, kemudian tadi sudah jelas ya oleh Bapak Kepala BMKG Jawa Timur, saya kira tidak perlu saya ulangi. Sekali lagi mudah-mudahan di Agustus itu saja puncaknya, tapi saran kami memang karena namanya prediksi Pak ya, mungkin dari sejak awal ini kita sudah siap untuk menghadapi bencana
hidrometeorologi kering. Tadi saya katakan bahwa di daerah-daerah lain ini sudah terjadi kebakaran. Kemarin Ibu Bupati Natuna ini juga sudah menghubungi kami langsung, Bu. Natuna itu jarang terjadi bencana itu, apalagi kebakaran. Sudah teriak katanya sudah 4 hari berturut-turut kebakaran di sana dan belum padam. Ada 700 hektar. Padahal di sana bukan tanah gambut, tanah mineral, tetapi sudah terjadi kebakaran. Kami juga kirimkan OMC ke sana, kirimkan armada ke sana, mudah-mudahan ini juga bisa dipadamkan. Nah, ini berarti kan ini indikasi-indikasi ini. Apakah prediksi BMKG ini lebih awal datangnya musim kemarau ya, atau tahun 2026 ini anomali ya. Mungkin juga hampir El Nino puncaknya di 2027 tapi sudah terjadi, tapi dengan kejadian kebakaran yang dulu-dulu tidak pernah terjadi, ini menjadi alarm bagi kita untuk lebih meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan. Lanjut. Nah, ini kami mengingatkan di 2023 yang lalu untuk Jawa Timur, sekali lagi, waktu itu Arjuno, Gunung Bromo, dan ternyata karena di puncak-puncak gunung, waktu itu sangat sulit Bu memadamkannya. Untuk memadamkan api di Gunung Arjuno itu kita terpaksa mengambil airnya di kolam renang, gitu. Masih ingat ya Pak Gatot ya? Nah, mungkin ini juga salah satu solusi. Mungkin di samping OMC untuk mengisi waduk-waduk, ya mungkin kolam renang seluruh Malang juga nggak boleh kering itu. Karena itu betul salah satu mengambil air dari heli waterbombingnya, menggunakan air dari kolam renang. Karena kalau tidak ada sumber air waktu itu. Ya. Kemudian TPA ini juga mohon nanti yang Mojokerto atau titik-titik lain yang paling masif kemarin TPA-nya itu di Jawa Barat, ada beberapa titik yang memang kebakaran serentak, tapi Jawa Timur hanya TPA Mojokerto, ada juga di Bali waktu itu. Sekarang di Bali sudah ditutup ya TPA-nya itu karena dekat sekali dengan bandara, begitu kebakaran bisa mengganggu jalur penerbangan keluar masuk Bali. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait kebakaran ini memang yang menjadi PR Indonesia itu ada 6 provinsi prioritas. Di Sumatera itu ada 3, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Selatan, dan Tengah. Jawa Timur sebetulnya bukan provinsi prioritas kebakaran hutan dan lahan, tetapi setiap tahun di daerah Situbondo, Probolinggo sampai Banyuwangi sana sering terjadi kebakaran. Nah, kenapa tidak menjadi provinsi prioritas? Karena tanahnya tidak gambut itu saja. Ya, tapi ini juga mungkin jadi catatan ke depan, jangan sampai ini diabaikan. Lanjut. Ini saya rasa rekomendasi, saya rasa sudah paham semua Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, ini mungkin bantuan-bantuan Ibu Gubernur. Ini contoh saja di 2023. Nah, ini karena prediksi 2026 ini juga ada kebakaran, kami juga akan melengkapi kabupaten kota terkait peralatan-peralatan Satgas Darat. Kami mohon juga mungkin dengan prediksi BMKG, Pak Kalak BPBD Provinsi Jatim segera mengambil apel kalak-kalak kota, kabupaten, silakan alat-alatnya dicek lagi. Kalau memang ada kekurangan, silakan disampaikan ke kami sehingga alat-alat pemadaman di darat ini betul-betul cukup dan lengkap. Jadi sebagai contoh saja waktu itu kita perkuat ya. Saya khawatir karena sudah 3 tahun, barangkali sudah beda datanya dengan sekarang, apakah alat yang dimiliki awal dengan bantuan. Nah, nanti silakan diajukan sehingga sejak awal kita bisa lengkapi. Karena pada prinsipnya api itu lebih efektif dan efisien ketika masih kecil di darat. Kalau sudah kebakaran sulit. Kalau sudah kebakaran besar sulit. Apalagi kalau sudah di puncak kemarau, tidak bisa lagi kita lakukan OMC. Sudah tidak ada lagi bibit-bibit awan hujan.
Artinya ya kita harus padamkan lewat heli waterbombing. Nah, heli waterbombing sekali ngangkat air itu hanya 4 ton Pak. Jadi kalau kebakarannya sudah besar, sia-sia. Jadi tidak bisa memadamkan secara maksimal. Tetapi kalau di darat, pasukan daratnya siap, ya, jadi mohon nanti diapelkan setiap Kodim, Polres, masyarakat peduli api, Manggala Agni, BPBD terkonsentrasi. Bayangan saya satu kabupaten kota bisa punya pasukan 500 orang saja, itu sudah cukup. Sudah cukup memadamkan apabila terjadi kebakaran lahan, hutan maupun kebakaran di masyarakat, itu segera bisa diatasi. Termasuk juga mungkin dinas pemadaman untuk pemadam kebakaran di masing-masing kabupaten kota. Lanjut. Ini juga ada logistik, kami juga bisa bantu terkait anggaran operasional. Silakan nanti Pak Gatot di inventarisir masing-masing. Lanjut. Kemudian untuk sumur, nah ini juga menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Wagub tadi. Pak Wagub, ini kami juga menawarkan kepada kabupaten kota yang membutuhkan. Ini sumur dalam, jadi bukan sumur yang kemarin diprotes netizen itu yang saya nyampaikan ke Pak Presiden 150 juta itu kemahalan. Tapi kata Pak Presiden, murah itu. Memang aslinya, karena ini untuk satu desa. Jadi sumur dalam yang kedalamannya bisa 100 sampai 200 meter. Nah, seperti contoh itu di tahun 2024 Lamongan itu kemarin 7 titik, Bojonegoro 10 titik, karena 2 kabupaten kota ini saya monitor memang susah air ya. Kalau tadi Tuban itu sudah mulai mendistribusikan air lewat tangki, mungkin itu juga bisa menjadi sasaran untuk kita lakukan operasi pembuatan sumur dalam ya. Ini pakai geolistrik, jadi alhamdulillah atau mudah-mudahan ini bisa menemukan sumber air yang betul-betul sumber air dalam, bukan lagi cekungan akibat penampungan hujan. Kan ada ya yang besar-besar itu. Di 2025 Bojonegoro, Gresik, Pamekasan, Situbondo, dan Sampang. Nah, 2026 belum, tentu saja mekanismenya adalah pengusulan dari bawah. Nanti silahkan Pak Kalak menyampaikan kepada Pak Bupati, Wali Kota, titik-titik yang memang susah air ya, untuk membantu masyarakat, kita bisa bantu. Ada 2 teknik Pak Kalak, bisa juga dengan mengebor sumur, atau ada sumber air yang memang jauh tapi airnya itu lancar, itu bisa dialirkan lewat pipa. Nah, itu juga bisa. Nah, nanti dibuat instalasi khusus di tengah desa, di tengah kampung, nanti baru instalasi ke rumah-rumahnya itu bisa didukung. Atau kalau seperti di NTT, sengaja kami tidak dukung ke rumah-rumah Bu Gubernur, biar masyarakat itu setiap hari ngambil ember, kumpul di situ, jadi berinteraksi. Jadi kalau di NTT memang satu dusun, satu kampung itu nggak banyak, ada 200 kakak, 100 kakak. Nah, kesempatan begitu ada sumur yang dalam ini, mereka bisa bertemu, apakah pagi-pagi, sore-sore, begitu sambil bercengkrama begitu, sehingga ya paling tidak bisa meningkatkan persaudaraan dan persahabatan. Ini Pak Heru senang sekali kalau bercengkrama gitu kan, bisa melihat-lihat gitu. Lanjut. Kemudian untuk hibah RR, kami laporkan Ibu Gubernur, kami tetap untuk Jawa Timur untuk 2025 ini masih proses, ada 5 kabupaten yang sedang kami proses, sudah masuk ke Kementerian Keuangan. Kami harapkan di 2026 ini bisa jadi. Sekali lagi, biasanya permasalahannya ini kenapa hanya 5 di 2025, padahal kami sejak di awal tahun waktu itu juga rapat diminta oleh Ibu Gubernur menyampaikan kepada seluruh bupati wali kota, semuanya tertarik, tapi begitu hitam di atas putihnya nyampe ya, yang lolos cuma 5 gitu, selalu begitu. Lolosnya itu bukan lolos kita nyampein, tapi memang kesempurnaan dokumennya itu. Nah, ini masih dalam proses, mudah-mudahan ini juga bisa membantu ketika APBD atau
atau fiskalnya di kabupaten kota ini terbatas dalam menangani atau merehabilitasi dampak-dampak dari bencana. Lanjut. Nah, kemudian ini langkah-langkah dalam pengendalian bencana kebakaran. Ini tentu saja kami hanya mengingatkan. Yang pertama tadi ya, Satgas Darat ini tolong dibentuk. Pak Gatot mohon segera, mungkin setelah hari raya nanti April sudah mulai merapatkan barisan membentuk Satgas Darat ini. Sekali lagi tadi diperlengkapi ya, mungkin APD-nya, mungkin pompanya, mungkin kendaraan operasionalnya. Ini sehingga ketika api kecil kita segera bisa atasi. Yang kedua, operasi modifikasi cuaca, betul nanti sesuai dengan Kepala BMKG tadi ya. Kita siap ya. BMKG dengan BNPB ini sebetulnya dua institusi yang tidak terpisah, Pak. Jadi beliaunya memberikan prediksi, nanti yang melaksanakan BNPB. Kadang-kadang sekarang juga karena sudah ada kedeputian di BMKG ya Pak ya, sudah ada deputi BMKG, ada anggarannya juga untuk melaksanakan sendiri gitu. Jadi nanti mana aja kita sharing ya, mana yang tidak bisa dianggarkan kami juga masuk. Tapi biasanya kalau Jawa Timur kami yang masuk ya Pak Agus ya. Kemudian patroli udara, kalau memang diperlukan kami nanti bisa dukung juga ke Jawa Timur heli-heli patroli untuk melihat heli dan bisa juga drone ya, untuk melihat seluruh Jawa Timur kira-kira ada yang terbakar. Titik-titik kadang-kadang yang terbakar seperti contoh waktu itu Gunung Lawu. Gunung Lawu itu sebelah yang Jawa Tengah juga kebakar, yang sisi Jawa Timur juga kebakar. Itu di atas puncak itu. Nggak bisa kalau dilihat dengan mata telanjang. Nah inilah gunanya nanti heli patroli kalau memang dibutuhkan. Nah baru waterbombing. Ini ketika OMC sudah tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada lagi pertumbuhan awan hujan. Satu-satu jalan dengan waterbombing. Nah ini waterbombing juga kita siapkan. Ya. Biasanya basisnya waktu tahun 2023 kita tempatkan di Iswayudi 1 dan di Juanda 1. Dan yang terakhir ini menjadi tugas pemerintah daerah, saya yakin dari aparat hukum Jawa Timur. Memang kalau di Jawa Timur kecil sekali ya, kalau di Riau, di Palembang, di Jambi, Kalimantan Barat, Tengah, Selatan itu ada unsur-unsur membakar untuk membuka lahan. Nah, tapi mungkin Jawa Timur kan tidak seperti itu, mungkin hanya alam memang yang mengakibatkan kebakaran. Nanti tetap saja ini juga dilakukan penegakan hukum apabila memang terbukti ada unsur-unsur kesengajaan dalam terjadinya kebakaran. Mungkin itu Ibu Gubernur yang ingin kami sampaikan. Intinya dari BNPB kami dan seluruh jajaran siap mendampingi, siap membantu, siap memberikan peralatan yang dibutuhkan, dan tentu saja kita sama-sama memonitor dari prediksi BMKG. Mudah-mudahan di tahun 2026 meskipun nanti ada musim kemarau yang lebih hebat daripada tahun 2025, semuanya bisa teratasi. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami mohon. Terima kasih Pak Kepala BNPB berkenan memberikan penguatan kepada kami. Jikalau misalnya ditambahkan peta sawah yang terdampak. Jadi Pak Presiden itu pesan ya kalau 2025 kita sudah bisa mewujudkan ketahanan pangan, swasembada beras, maka tahun ini 2026 juga diharapkan kita bisa swasembada beras. Nah kebetulan Jawa Timur ini produsen tertinggi gabah dan berarti produsen tertinggi beras. Kami khawatir kalau misalnya itu nanti bulan September itu musim tanam. Ini ada Kepala Dinas Pertanian. Jadi kalau musim kemarau itu tanamnya bukan tanam padi, bisa-bisa tanamnya tanam jagung. Kalau tidak dikuatkan dengan sumur-sumur bor yang berbasis sawah. Jadi kita tadi mendapatkan pencerahan bagaimana daerah-daerah yang sudah mengalami kekeringan
tapi ini saya rasa yang berbasis perkampungan. Sehingga peta berikutnya adalah tugas kami terutama yang menjadi produsen pangan terbesar di Indonesia. Harapan kita sumur-sumur bor berbasis sawah itu dipetakan lebih detail supaya yang tadinya 3 kali panen itu juga bisa 3 kali panen. Kalau dari 3 kali panen tinggal 2, kita ini 10,7 juta ton beras ya. Kalau itu kemudian berkurang sepertiganya, maka sangat signifikan produksi beras kita itu berkurang. Saya rasa dalam kondisi geopolitik seperti sekarang, banyak negara yang sangat khawatir kalau ketersediaan pangan mereka itu terganggu. Nah, kita ini sebetulnya ketersediaan pangan kita, baik beras, jagung, daging sapi, daging ayam, telur, kita semua tertinggi. Kalau untuk sapi, kemudian ayam dan telur, insya Allah itu terjaga. Tapi kalau untuk beras, kalau misalnya tidak tersupport irigasinya, tidak tersupport sumur bornya, memang potensi kemungkinan masa tanam di bulan September itu tidak bisa maksimal. Jadi kalau misalnya nanti kami dari BNPB ketemu dengan Bappenas ya, Badan Pangan Nasional, mungkin pemetaan ini rasanya memang sudah agak kritis untuk segera kita petakan. Kebetulan kami ini produsen padi terbesar, beras terbesar, sehingga kalau berkurang ya besar sekali karena luas tambah tanam kita ini 1,8 juta hektar. 1,8 juta hektar. Kalau dibikin rata-rata 7,5 sampai 8 ton, nah itu berkurang sepertiganya, sangat signifikan. Terima kasih Pak Kepala BNPB, Pak Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto, terima kasih, dan seluruh tim dari BNPB terima kasih, juga dari BMKG terima kasih, Pak Taufik, Pak Nanang dari Basarnas juga terima kasih. Dan tentu ini harus dipanggil yang terhormat, honorable, Pak Dr. Heru. Itu kalau di sana tidak lengkap panggilannya bisa beda lah. Terima kasih. Kawan-kawan, jadi ini ada Pak Nyoman. Pak Nyoman ini yang biasanya narik-narik air dari gunung. Kami kemarin juga baru menerima perwakilan dari 4 kabupaten itu suku Tengger. Antara lain yang memang mereka minta itu ditarik dari Semeru ya. Yang dulu kita tarik dari Bromo, itu 6 desa sudah berlebih bahkan. Nah, kemarin mereka usul dari Semeru. Pak Nyoman ini hobinya nyari sumber air. Jadi di mana-mana nyari sumber air. Jadi ada yang di Arjuna itu rupanya banyak apanya Pak? Banyak lintah. Jadi lintah, sehingga kalau mau ke ketinggian itu yang tempat sumber airnya harus dikasih air tembakau. Air tembakau. Sampailah kemudian 15 kilo kali ya kita tarik ke Singosari itu. Nah, banyak daerah yang memang hobinya narik air itu. Kalau sumur kurang, jadi saya rasa Pak Nyoman sekarang harus dipetakan di mana kita bisa hunting titik-titik air yang sampai kemudian sumur dalam. Kita mungkin akan hari itu di mana? Kunjoro ya Pak ya. Yang di Kunjoro Wesi itu daerah Mojokerto atas gitu. Jadi ada daerah Mojokerto itu atas dan itu memang potensi kekeringannya tinggi sekali. Tidak tahunya mereka itu sudah dari tahun 53 di sana, semuanya Madura. Saya bilang kok bisa dari bahasa pengantarnya bahasa Madura di Mojokerto atas. Itu yang kita masih punya PR karena memang selalu kekeringannya itu agak ya ekstrim di sana. Kemudian ada Pak Jumadi ini kehutanan, jadi memang waktu terjadi karhutla yang lalu ini kami ini kan sebenarnya pesawat full disupport oleh BNPB, jadi
waktu itu kami ingat bahwa kita nunggu pesawat masih di Kalimantan Selatan gitu. Di sini berapa hari ditunggu lagi di mana. Jadi rupanya pesawatnya ini harus moving ya, bergerak dari mana ke mana. Jadi pokoknya kami inden, tentu kami berharap bahwa ada hal-hal yang semua bisa kita kendalikan, tapi bahwa keberadaan pesawat yang bisa ngambil dari kolam-kolam renang, ada kolam renang di Batu, ada kolam renang di Pandaan, itu yang kemudian diambil airnya untuk bisa menyiram dari atas. Nah, kami pokoknya inden, Pak Jenderal. Kemudian ada dinas sosial ini memang selalu bersiaga dalam keadaan kedaruratan, dan dinas pertanian ini yang memang harus betul-betul dipetakan daerah-daerah yang membutuhkan sumur-sumur dalam untuk mensupport pengairan. Kalau tidak, saya khawatir IP kita itu ya 22 gitu. Jadi indeks pertanaman kita kan sebetulnya 2,7 rata-rata, tetapi di Ngawi itu ada yang 3,5. Jadi 2 tahun itu bisa 7 kali panen. Nah, itu kalau berkurang pasti berpengaruh besar pada stok pangan nasional. Begitu kami menyampaikan terima kasih Pak Wagub. Rasanya memang harus kita identifikasi nanti plan of action kita. Selain Pak Gatot akan apel gitu ya, maksimalisasi. Jadi bukan hanya khawatir kebakaran hutannya, tetapi pemetaan yang punya, terutama produsen 10 besar padi, Pak Heru dan Pak Gatot. Saya rasa ini tidak sekedar apel, yang 10 ini harus detail pemetaannya supaya kita bisa menjaga stok pangan kita, Pak Wagub. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, jawabannya sudah konklusif. Kita bicara mengenai potable water atau air untuk kebutuhan sehari-hari warga, tapi juga kebutuhan air untuk pertanian. Ini dua yang berbeda. Selanjutnya kita ikuti sesi pandu dalam hitungan 3, 2, 1, kembali 3, 2, 1. Ini menjadi bagian penting karena hari ini kita masih melihat banjir di beberapa titik. Tapi saat yang sama pun kita sudah harus bersiap. Dari BMKG itu ada kemungkinan April ini beberapa daerah sudah mulai kekeringan. Bahkan juga hari ini di Tuban juga ada daerah yang mengalami kekeringan. Nanti akan terus meningkat di bulan Mei dan sampai Agustus ini prediksi dari BMKG ini puncak kekeringan. Oleh karena itu September ini musim tanam, kita berharap bahwa IP indeks pertanaman Jawa Timur 2,7, tapi ada daerah yang 3,5 seperti Ngawi. Nah, sebagai bagian dari lumbung pangan nasional, tentu kita berharap bahwa produksi padi dan beras kita itu tetap menjadi bagian dari yang andalan Indonesia lah. Kalau untuk jagung, untuk sapi ya, daging sapi, daging ayam, telur, kita insya Allah tetap pada posisi yang sangat optimis. Tapi kalau untuk tanam padi, karena ini ada kaitan dengan
suplai air, maka menyiapkan sumur-sumur dalam untuk bisa melakukan irigasi di sawah-sawah supaya indeks pertanaman kita itu tidak turun. Itu menjadi penting karena ketahanan pangan ini menjadi kebutuhan nasional. Jadi Kepala BNPB Pak Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto ini punya peta yang sangat komprehensif, tentu akan menjadi panduan bagi Pemprov Jawa Timur untuk melakukan plan of action secara detail dan terukur.